بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا في تجمع مدارس غراس الأمل في منطقة سهل سعد نيل نقوم بتدريس المنهاج اللبناني المعرب. لدينا حوالي 300 طالب وطالبة. نقوم أيضا بتدريس مادة القرآن الكريم في هذه المدرسة، لكن نحن لدينا بعض المعاناة في تدريس هذه المادة، يعني أثناء التدريس بحاجة إلى وضوء، ولا يوجد لدينا مغاسل لتلبية هذا العدد. أيضا لا يوجد مصلى نقوم فيه بتأدية الصلاة أو تدريس القرآن الكريم فيه، لذلك يقوم الطلاب بتأدية الصلاة في الباحة على البحث، فنقوم لذلك تقسيمهم إلى أقسام لكي يؤدوا صلواتهم أو لكي يتعلموا القرآن الكريم. بارك الله بكم. نتمنى فقط مساعدتنا في هذا المجال أو في هذا القسم من المدرسة، لأنه تتم معاناة كبيرة لدى الطلاب ولدى المحفظين لمادة القرآن الكريم، وشكرا لجهودكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa sedekah itu adalah ibadah yang amat berharga. Ada sedekah yang bisa Anda kerjakan tanpa harta, namun bisa membuat Perbanyaklah tersenyum ketika Anda berjumpa dengan siapa saja, karena sesungguhnya itu akan membuat hidupmu indah, dan ketahuilah itu bernilai sedekah. Metode Kauni adalah metode menghafal Al-Quran dengan menggunakan gerakan tangan yang diperkenalkan oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Melalui metode ini, menghafal jadi jauh lebih mudah, semudah tersenyum. Tapi sahabat Kauni, udah pernah lihat belum kalau terjemahannya pakai bahasa Melayu? Kira-kira bakal gimana ya? Inilah penampilan para santri Rumah Tahfiz Kauni Quranic School Al-Muqarrabin di Jambi ketika peresmian Ma'had Askar Kauni di Jambi. Para santri menampilkan Quran Surat Ar-Rahman menggunakan metode Kauni dengan terjemahan bahasa Melayu. Gimana menurutmu sahabat Kauni? Unik gak? Coba komen di kolom komentar ya. Santri penghafal Al-Quran Ma'had Askar Kauni biasa saum atau puasa sunnah Senin Kamis. Dan beginilah salah satu rutinitas mereka sebelum berbuka puasa. Biasanya kegiatan diisi dengan banyak beristighfar dan berzikir di waktu petang. Astaghfirullahaladzim, nas'alukal jannah. Terkadang para santri juga mengisinya dengan murojaah Al-Quran atau juga dengan kajian oleh ustadz atau ustazah dan tahlilan. Begitu banyak kebaikan amal soleh yang bisa para santri lakukan berkat sedekah makan santri dari ayah bunda. Terima kasih ayah bunda sahabat Kauni selalu mendukung kami para santri untuk menghafal Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti puasa sunnah. Dukung terus perjuangan kami ya.
Salah satu keseruan belajar di rumah tahfiz Kauni Quranic School atau KQS adalah melatih anak menjadi aktif. Para santri KQS tak hanya diminta menghafal Al-Quran, namun juga disertai gerakan tangannya agar memahami apa yang ia hafalkan. Ini adalah kondisi ketika beberapa santri di KQS Atirah Ciampea disuruh membaca mundur ayat-ayat pilihan di surat Al-Buruj. Gimana menurutmu, sahabat Kauni? Seru sekali ya melihat anak-anak rajin menghafal Al-Quran sejak dini. Ingin buka rumah tahfiz? Mari bergabung bersama 477 KQS lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Sami Allahu liman hamdah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allah akbar, Allahu akbar. يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون رياض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا في تجمع مدارس غراس الأمل في منطقة سهل سعد نيل نقوم بتدريس المنهاج اللبناني المعرب. لدينا حوالي 300 طالب وطالبة. نقوم أيضا بتدريس مادة القرآن الكريم في هذه المدرسة، لكن نحن لدينا بعض المعاناة في تدريس هذه المادة، يعني أثناء التدريس بحاجة إلى وضوء، ولا يوجد لدينا مغاسل لتلبية هذا العدد. أيضا لا يوجد مصلى نقوم فيه بتأدية الصلاة أو تدريس القرآن الكريم فيه، لذلك يقوم الطلاب بتأدية الصلاة في الباحة على البحث، فنقوم لذلك تقسيمهم إلى أقسام لكي يؤدوا صلواتهم أو لكي يتعلموا القرآن الكريم. بارك الله بكم. نتمنى فقط مساعدتنا في هذا المجال أو في هذا القسم من المدرسة، لأنه تتم معاناة كبيرة لدى الطلاب ولدى المحفظين لمادة القرآن الكريم، وشكرا لجهودكم. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Askar Kauni bekerja sama dengan Yayasan Sahira insya Allah akan membuka pesantren tahfiz Al-Quran sekaligus agropreneur yang kami beri nama Al-Hikmah Subang. Kami akan membangun bagaimana anak-anak muda yang sudah hafiz, bertakwa, rajin ibadah, saleh, sekaligus kita akan berikan skill agropreneur. Tahukah Anda bahwa data dari Sensus Sosial Ekonomi Nasional mengatakan bahwa jumlah pemuda di Indonesia ini 64 juta jiwa.
Dan karena dampak pandemi beberapa tahun kemarin, ada 7% anak-anak muda ini pengangguran. Dan lebih dahsyatnya lagi, Indonesia ini bergantung sekali dengan impor pangan dari negara-negara luar. Karena itu, di tanah yang berkah ini yang Allah hadirkan buat bangsa Indonesia, kami bermaksud untuk mendidik anak-anak muda untuk menjadi pribadi yang produktif sekaligus bermanfaat buat sesama. Jadi maknanya mereka hafiz Al-Quran, rajin ibadah, dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi leader dalam urusan agro, dalam urusan ekonomi, dan urusan semuanya. Demikian juga buat para donatur, para kaum muslimin, muslimat yang ada di Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini, silahkan salurkan ziswafnya di nomor berikut ini. Kita tadabbur pada sebuah hari ini. Cek. Silakan, jadi. Alhamdulillah. Baiklah, untuk sebelum kita mulai, mungkin untuk semua para wakilah boleh di-on-kan terlebih dahulu kameranya dan kamera terlebih dahulu agar kita bisa bersama-sama memulai kajian kita pada subuh hari ini. Gimana Ustaz Bobi? Sehat Ustaz Bobi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah, sahabat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada hari ini pada subuh kita bisa melaksanakan sholat subuh dan juga bagi wasilah yang sudah melaksanakan sholat tahajud. Semoga apa yang dikerjakan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selalu salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah dunia alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Bobi yang sudah hadir, kepada para ustaz kita, kepada para guru, sahabat Allah, para santri yang sudah hadir. Alhamdulillah, semoga Allah selalu rahmati dan berikan kesehatan, diberikan keberkahan, murah rezeki, keluarga yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Baiklah sahabat Allah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebenarnya agak nervous nih hari bertemu sama Ustaz Bobi dan sahabat Allah pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jayadi, biasa dipanggil Yadi atau Kak Yadi. Alhamdulillah saya termasuk relawan guru ngaji, dimulai dari relawan guru ngaji Gempa Lombok selama 3 bulan. Terus dilanjutkan dengan di Banten, waktu tsunami di Banten, dan
dan waktu itu juga pernah di Temanggung, Sumedang, selanjutnya juga di Sulawesi terakhir. Alhamdulillah banyak hikmah yang didapat setelah bergabung menjadi relawan guru ngaji, tentunya untuk menguatkan hati kita, keteguhan hati kita, serta menjalin silaturahim dengan orang-orang yang terdampak bencana. Alhamdulillah juga itu menjadi keberkahan juga bagi saya khususnya pribadi, karena bisa menumbuhkan tambatan hati Bobi di Lombok waktu itu. Dan alhamdulillah ketemu lagi di Banten, dan alhamdulillah Aku mau pakai ini. relawan guru ngaji juga. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Dan saya bergabung di Askar Kauni waktu itu tahun 2018 tahun lalu. Untuk perkenalan singkat dari saya selaku MC pada subuh hari ini. Semoga silaturahim kita tetap terjaga sampai kita nanti insya Allah dipertemukan kembali oleh Allah SWT di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat fillah, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan acara kita. Saya akan membaca acara kita pada subuh hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu pembacaan isi Al-Quran, yang ketiga itu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Bobi Herwibowo. Selanjutnya yang keempat itu tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kesempatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Kita buka acara kita dengan membaca surat Al-Fatihah agar Allah meridhai acara kita pada hari ini. Bila ada Nabi Mustafa Rasulullah SAW, Amin Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan dan dibacakan oleh Ananda dari Ananda Rois Al-Fahmi dari Ma'had Askar Kauni Teater BSD. Pada Rois Al-Fahmi kita percaya. Ya, terima kasih masukannya kepada Bunda Maya. Ya. Ananda Rois, ya, kepada Ananda Rois Fahmi dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jazakallah khair kepada Rois Al-Fahmi. Semoga dengan dibacakannya suci Al-Quran tadi, Allah mantapkan iman kita, Allah berikan kita keberkahan, dan Allah selalu lindungi kita dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ingin tahu dulu nih dengan Rois Al-Fahmi, untuk ikhwah fillah, para peserta yang hadir pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan Rois Al-Fahmi. Beliau Ananda termasuk dari Ma'had Askar Kauni Cater BST. Alhamdulillah umurnya 14 tahun, benar Ananda Rois? Ya, dan Ananda Rois juga seorang yatim. Kita doakan bersama-sama, ayahandanya wafat saat umurnya 2 tahun. Semoga ayahanda Rois selalu mendapatkan tempat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rois juga bisa menjadi wasilah untuk keberkahan dan kemuliaan ayahandanya. Dan Rois sendiri juga termasuk di semester kelima mengenyam pendidikan di Ma'had Askar Kauni dengan jumlah hafalan alhamdulillah 11 juz, benar Ananda Rois? Ya, Ananda Rois juga sudah ya, terima kasih Ananda Rois. Ananda Rois juga sudah mengambil syahadah metode kauni 5 juz. Ya, alhamdulillah. Kita doakan semoga Ananda Rois tetap istiqomah dan Allah berikan kemudahan dan kelancaran bagi Ananda serta sahabat-sahabat lainnya, teman-teman lainnya yang berada di Ma'had Askar Kauni untuk menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga ini juga menjadi wasilah untuk kita semua dan para ikhwah fillah agar kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT serta doa dari para santri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Rois. Ananda Rois, sedikit ada pertanyaan dari kita untuk perkenalan. Ananda Rois, bagaimana perasaannya selama di Askar Kauni? Boleh mic-nya didekatkan lagi biar suaranya lebih jelas. Ya. Bagaimana awal bisa bergabung dengan Askar Kauni? Itu pertanyaan pertama. Ya, silakan. Sepertinya Ananda Rois seperti malu. Tidak apa Ananda Rois. Mungkin bisa disampaikan Ananda Rois, bagaimana awal mula Ananda bisa bergabung dengan Askar Kauni? Masya Allah. Masya Allah, ihwafillah, ternyata Ananda Rois malu untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan dari pertanyaan. Masya Allah, semoga malunya menjadi ibadah ya. Jadi kalau boleh tahu Kak Yadi, harapan dari Ananda Rois apa sebagai santri Askar Kauni? Untuk membahagiakan kedua orang tua. Masya Allah, untuk membahagiakan kedua orang tua. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita doakan agar Ananda Rois bisa membahagiakan orang tuanya dan bisa memberikan mahkota untuk orang tuanya nanti kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau disampaikan Ananda Rois? Bagaimana bisa bergabung dengan Askar Kauni? Ayolah, sampaikanlah beberapa kata untuk bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Dan apa yang memotivasi Ananda Rois bergabung menjadi santri Askar Kauni?
Dari kemauan diri sendiri. Dari kemauan diri sendiri, Masya Allah. Sepertinya Ananda Rois malu-malu nih. Kayak dia juga malu sebenarnya nih. Masya Allah, malu dengan Ananda Rois. Semoga Allah berkahi ya. Semoga istiqomah dalam menjalani ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwah fillah, karena Ananda Roisnya malu-malu ini, baiklah kita lanjut aja acara kita pada subuh hari ini. Baiklah, mungkin sahabat fillah tidak sabar untuk menunggu materi kita pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz tercinta kita, Ustadz Bobi Herwibowo. Kita cek dulu Ustadz Bobi apakah sudah siap. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya bisa bertemu dengan Ustadz bertatap muka langsung nih walaupun via Alhamdulillah jadi. Masya Allah, sehat selalu ya Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Ustadz selalu sehat dan keluarga selalu diberkahi di Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kebaikan-kebaikan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, gimana Ustadz? Sudah siap Ustadz? Siap. Insyaallah siap. Insyaallah siap. Baiklah, sahabat fillah, para ikhwah fillah, insyaallah kita akan memulai materi kita pada hari ini, Tadabbur Quran. Surah Al-Qaf ayat 9-11 yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bobi Herwibowo LC. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi ini kita kembali dalam majlis Al-Kauni Tadabbur Quran Surat Qaf. Pagi hari ini kita akan bahas insya Allah 3 ayat, ayat 9 sampai ayat 11. Buat sahabat-sahabat yang sudah menyiapkan Al-Qurannya, buku tulisnya silahkan dibuka. Kita sama-sama mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت والنخل آيات 9 ونزلنا من السماء ماء مباركا, dan kami turunkan dari langit air yang memberi keberkahan. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan pohon korma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj, sebagai rizki buat para hamba, dan kami hidupkan dengan air tadi negeri yang mati kering kerontang, dan demikianlah hari kebangkitan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Dari ayat ini, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan hujan adalah Allah. Teknologi manusia mampu melakukannya, tapi amat mahal harganya. Sekarang sudah ada bisa memetik awan dengan cara menebarkan garam di awan, lalu kemudian berkumpullah uap air, lalu kemudian bisa diturunkan hujan.
ini sudah ketemu di hotel yang rahmati Allah teknologinya, dan juga sudah dilakukan di negara-negara maju seperti Emirates, di Dubai, mereka sudah melakukan rekayasa teknologi ini. Tapi di negeri kita, syukur alhamdulillah hujan itu begitu mudahnya dan gampangnya. Apalagi di bulan-bulan yang ber ini, seperti November, Desember, Januari nanti puncaknya. Dan Masya Allah, debit hujan begitu banyak. Dan lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita berpikir dalam surat Al-Waqi'ah. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kita mau tafsirkan kalimat dari ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Di surat Al-Waqi'ah ayat berapa coba? Yang tadi saya baca, boleh chat di room. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya' ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Kebanyakan kita meminum, lupa baca basmalah dan tidak mengucap hamdalah, menyebut nama Allah ketika kita usai meminumnya. Padahal innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fahamidallah fi wa idza syariba syarbatan fahamidallah fi. Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia menikmati makanan, dia memuji Allah. Dan Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia minum, dia pun memuji Allah. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya sahabat, kalau kita makan, minum, jangan lupa baca basmalah dan jangan lupa ucapkan hamdalah. Tahu kenapa? Karena kalau kita memuji Allah ketika makan dan minum, Allah ridho. Ustaz masih menunggu ayat berapa di surah Al-Waqi'ah? Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Silakan jawab di chat room. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkannya dari awan ataukah kami menurunkannya? Jadi Allah mengajak kita berpikir bahwa minuman yang kalian minum itu tidak sederhana. Dia begitu kompleks prosesnya. Apakah kalian menurunkannya dari awan ataukah kami menurunkannya? Law nasya', kalau kami berkehendak, kami berkenan, ja'alnahu ujaja, kami akan jadikan air itu jadi asin. Pernah nggak kita minum air hujan rasanya asin? Emang prosesnya bagaimana? Prosesnya itu semua kawan-kawan Majelis Al-Kauni dari mulai penguapan air dan kebanyakan itu terjadi di laut, maka air laut yang asin kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala uapkan naik ke awan. Begitu sampai di awan kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk meniupkan angin ke negeri-negeri yang membutuhkan air, ke tanah-tanah yang kering, ke daerah-daerah yang kerontang, mereka memerlukan air, Allah perintahkan. Dan meskipun kebanyakan dari air laut yang diuapkan, tapi selama sistem itu terjadi, begitu kita nikmati air hujan, rasanya seger, nikmat, dan dingin. Kalau kami berkenan, air itu akan jadi asin. Mengapa kalian tidak bersyukur? Maka mengapa kalian tidak mengabdi, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dulu ketika tahun 90-an, Gus Bob datang ke Pulau Untung Jawa, Pulau Seribu. Tahun 90-an itu TV masih satu, baru TVRI. Pulau Untung Jawa di Pulau Seribu itu pulau yang paling dekat kalau dari Tangerang, di jajaran Pulau Seribu. Mungkin ada yang sudah pergi ke sana. Perjalanan dari nyebrang itu cuma setengah jam dan pulau itu kecil. Tapi Masya Allah, waktu sebab tabligh akbar di sana, meskipun pulaunya kecil, minum airnya di sana segar.
nikmat. Padahal di tahun 90-an saja, air tanah di Jakarta itu sudah entah udah berapa puluh kilometer tercemar air laut. Jadi banyak daerah-daerah yang di Jakarta seperti di utara, seperti di Cilincing, seperti di Tanjung Priuk, seperti di bahkan di pusat, rasanya sudah payah, rasanya sudah nggak enak. Waktu itu malah Usbop ngedaftar jadi santri di pesantren As-Siddiqiyah di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Airnya payah. Tapi jarak yang begitu jauh dari laut saja membuat air tanah menjadi nggak segar. Anehnya, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu Ustadz ke Pulau Seribu, di Pulau Untung Jawa, di pulau yang kecil itu, airnya padahal di tengah laut seger air tanah. Dan saya sampaikan, anugerah Allah, air ini nggak asing. Padahal di Jakarta sudah puluhan kilometer, airnya nggak segar lagi. Lau nasya, ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Kalau kami berkenan, maka air itu akan kami jadikan rasanya asin. Tidakkah kalian bersyukur? Dan Masya Allah, di Jakarta itu banyak orang-orang di daerah-daerah utara, daerah barat, mereka untuk air segar saja harus beli. Untuk mandi, untuk cuci, untuk segala macam, mereka harus beli. Lalu mengapa? Kalian tidak bersyukur. Balik ayat 9 dari surah Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Dan supaya air itu senantiasa ridho kita nikmati, sahabat sekalian rahmati Allah, caranya adalah ibadah pada Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, kesolehan seorang hamba, ibadah yang berkualitas itu akan mengantarkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini bakal bekerja kalau kita beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya. Di sana disebutkan ada seorang petani yang lahannya amat membutuhkan air hujan. Lalu dalam hadis Riyadhus Shalihin ini, petani kemudian menegakkan tangan, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ya Allah, turunkan hujan untuk tumbuh-tumbuhanku, agar aku bisa berladang, agar aku bisa bekerja, dan tanah ini menghasilkan hasil yang aku harapkan. Doa petani ini khusyuk, lalu kemudian dia senang, rasanya doanya diijabah, angin berhembus kencang, menerpa wajahnya, lalu kemudian mengumpulkan awan dan terjadi mendung di atas kepalanya. Dan dia senang. Namun kemudian dia mendengar ada sebuah suara yang bergumam, yang mengucap, wahai awan, pergilah engkau ke negeri ini, ke kampung ini, dan turunkan hujan di tanah milik si fulan. Disebutkan, suara di awan harus bergerak, turunkan hujan di tanah si fulan. Lalu petani pertama ini begitu melihat awan itu bergeser dan tidak jadi turun di ladangnya, dia ikuti itu awan. Dia penasaran, siapakah nama pemilik lahan yang disebutkan di langit tadi suaranya. Lalu kemudian tiba di sana, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh petani pertama, ada kebun yang rindang, yang buah-buahannya amat banyak dan lebat. Dan kemudian awan itu berhenti dan turun dengan begitu derasnya hujan itu. Lalu petani pertama kemudian menyaksikan. Di sana di sebuah saung ada seorang pria. Lalu petani pertama kemudian mendekati itu. Lalu kemudian si petani pertama bertanya kepada pria ini, apakah engkau pemilik ladang ini? Betul, kata pria pemilik ladang yang kedua. Apakah engkau namanya si fulan? Betul. Kok Anda tahu, apakah kita pernah berjumpa? Tidak. Hanya saja aku dengar namamu disebutkan di awan. Aku berdoa pada Allah agar Allah turunkan hujan di ladangku. Lalu kemudian
Aku lihat awan berkumpul, namun aku dengar ada suara di langit mengatakan, wahai awan, pergilah engkau, turunkan airmu di ladang sawah milik fulan. Kalau boleh tahu apakah amalmu? Tanya petani pertama kepada petani kedua. Lalu kemudian petani kedua mengatakan, kalau saja engkau tidak mengatakan cerita ini, aku tidak akan cerita kepada siapapun rahasia mengapa kebunku bisa subur. Maka dari setiap hasil dana ini, sepertiganya aku makan. Sepertiganya aku kembalikan ke tanah ini sebagai tambahan modal. Dan sepertiga yang terakhir, aku sedekahkan di jalan Allah. Terus pulang. Kenapa Allah ridho? Kenapa Allah curahkan air yang berlimpah? Karena petani kedua ini menuturkan rahasianya, dan ini ada dalam Sahih Bukhari. Sepertiga dari hasil kebun ini aku makan. Jadi untuk dirinya dan keluarganya buat kebutuhan. Sepertiganya lagi aku kembalikan ke tanah ini sebagai injection capital, tambahan modal. Dan sepertiganya lagi aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari hadis ini, buat semua sahabat-sahabat yang pengen rezekinya makin bertambah, usahanya makin maju, dan dagangannya makin untung terus, kalau bisa zakat 2,5%, tambahin sedekah dengan 5% kalau bisa. Nanti kalau bisa lagi jadi 10%. Nanti kalau makin lapang, nambah jadi 20%. Dan dari hadis ini, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat bisa nih nanti bersedekah sepertiga dari penghasilan yang kita dapatkan dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkur. Kalau kami pengen, kami jadikan air hujan itu rasanya asin. Lalu kenapa kalian tidak bersyukur? Balik ke ayat 9, sahabat sekalian rahmati Allah. Nazalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW pernah mandi-mandian hujan. Jadi usia Rasulullah lebih dari 50 tahun saat itu. Hujan turun, Rasulullah SAW main di hujan. Kemudian Rasulullah mengangkat gamisnya dan para sahabat melihat Rasulullah. Kemudian para sahabat ikutan. Lalu kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau melakukan ini? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa air ini baru saja datang dari pemiliknya, dari Allah Rabb pemiliknya. Jadi mandi-mandi hujan tuh nikmat. Dan pernah Usbah baca sebuah terapi bagi mereka yang punya penyakit, wabil khusus mereka yang belum dapat keturunan setelah menikah bertahun-tahun, maka sering terapinya mandi hujan bersama pasangannya kalau hujan turun dengan lebat, apalagi zaman sekarang ini. Jadi hujan lagi banyak turun, dan sambil baca Allahumma shayyiban nafi'an, mandi-mandi hujan bareng-bareng. Kenapa? Karena air hujan itu mubarakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 9 ini penuh dengan keberkahan. Orang negeri yang kerontang saja bisa menjadi tanah yang subur karena hujan. Insya Allah juga mereka yang belum Allah berikan keturunan. Jadi sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakah fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Lalu kemudian dengan air hujan yang penuh keberkahan itu kami tumbuhkan jannat, kebun-kebun. Kebun apa aja, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah memerlukan air. Wajalna minal ma kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu karena air bisa jadi hidup. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan air ini dia 2/3 dari tubuh kita. Jadi kita kurang air saja akan terasa lemas, dehidrasi. Dan karena itu banyaklah minum, banyaklah memanfaatkan air, dan jangan lupa ketika memanfaatkan air, ucapkan basmalah, sebutlah nama Allah, ketika sudah menggunakannya, ucapkan hamdalah. Kenapa? Agar Allah ridho. Innallaha la yarda 'anil 'abd. Allah bakal ridho kepada seorang hamba kalau hamba itu makan, dia memuji Allah.
Kalau hamba itu minum, dia puji Allah, Allah ridha. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami tumbuhkan juga, kata Allah Subhanahu wa taala, selain berbagai macam kebun-kebun, juga biji-bijian yang nanti kelak bisa dipanen oleh manusia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biji-bijian yang dipanen berbagai macam dan manfaatkan, karena ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian banyak orang-orang yang hidup di muka bumi saat ini, populasi manusia lebih dari 7 miliar, itu rezekinya semuanya dicukupi oleh Allah. Padahal dari sejak tahun 80-an, Indonesia ini sudah ditekan populasinya supaya tidak terlalu bengkak, karena teori pertumbuhan makanan itu adalah teori deret hitung, sementara pertambahan manusia itu deret ukur. Dulu namanya teori apa? Kalau ada yang tahu, boleh chat di chat room, tulis di chat room. Tumbuhan dan makanan itu dia tumbuhnya dengan deret hitung, sementara manusia bertambahnya dia deret ukur. Jadi misalnya, dulu beras 1 ton, nanti kalau dipanen 1 ton, panen kedua, panen ketiga 1 ton. Tapi kalau misalnya manusia enggak, manusia ditumbuhnya, saya anak si fulan, orang tua saya punya anak 7, maka masing-masing anak sebut 2, maka akan punya cucu 14. Jadi 7, 14, kemudian 28, itu kalau anaknya masing-masing 2. Bagaimana kalau anak-anaknya 3, anaknya 4, dan segala macam. Dan teori ini membuat manusia ketakutan, makanan nanti nggak bakal cukup. Tapi enggak. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala rizqan lil ibad. Kami berikan makanan, rezeki kepada hamba. Dan saya masih percaya, saya amat yakin tahun 98 Indonesia ini krisis, dan waktu itu laporan UN, PBB mengatakan bahwa manusia yang layak hidup itu adalah orang yang memiliki penghasilan minimal $2 dalam sehari. $2 itu saat sekarang ini 15.000, dan zaman itu juga 15.000 $1. Maka orang yang punya penghasilan 30.000 per orang itu layak hidup. Kalau dia kemudian punya keluarga 5 orang, 30.000 kali 5, 150.000. Tapi maknanya ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak betul zaman itu di Indonesia ini orang-orang yang punya penghasilan seperti itu per harinya. Lalu kemudian alhamdulillah, tetap saja masih eksis, bangsa ini masih dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tahun 98 saya merasakan krisis, dan kawan-kawan juga merasakan krisis, saya yakin. Tapi tahun 2008, 98, 2008, 10 tahun kemudian, saya berkesempatan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk khutbah Idul Fitri di Sydney. Waktu pulang dari bandara Sydney, 2008 itu krisis global. Waktu pulang di bandara sana, saya ngeliatin semua orang stres. Sebenar-benar Perdana Menterinya Kevin Rudd tampil di TV, memberitahukan kepada semua bangsa Australia, jangan mengambil uang di bank karena akan menyebabkan krisis ini makin terpuruk. Dan setiap kali Kevin Rudd tampil di TV, semua orang di bandara berdiri, pengen ngedengerin statementnya dia. Dan semua orang wajahnya kecut. Semua panik. Banyak orang yang di PHK. Ya kayak zaman-zaman sekarang lah. Lagi pandemi berat begini, banyak orang yang stres. Lalu kemudian begitu saya dapat di suasana mencekam di bandara Sydney, dan beberapa jam kemudian saya tiba di bandara Cengkareng, Indonesia. Bandara Sydney itu jauh lebih kompleks, jauh lebih modern daripada bandara Cengkareng. Tapi Masya Allah, begitu saya turun, semua orang
di Bandara Cengkareng semuanya senyum, semuanya bahagia. Dan saya nggak ngelihat ada aura krisis di Indonesia. Dan tahun 2008, katanya hanya 2 negara yang selamat dari krisis. Salah satunya adalah Indonesia, tidak terdampak krisis global. Tapi begitu setelah saya pikir-pikir, kayaknya sih Indonesia bukannya nggak kena krisis, tapi karena udah 10 tahun krisis duluan, jadi udah terlalu sabar. Dan kita nggak bingung sama krisis. Ini disebut Fa'ambat Nabi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad. Ayat 10-nya saya skip. Jadi karena masih tumbuh-tumbuhan juga, korma-korma yang tinggi menjulang memiliki mayang yang rimbun, rizqan lil ibad. Itu adalah rezeki buat hamba Allah. Jadi nggak usah takut sama teori yang mengatakan makanan nanti nggak bakal cukup. Jangan pernah khawatir soal bahwa nanti ekonomi bakal terpuruk. Jangan pusing. Buat semua hamba-hamba Allah yang beriman, jangan khawatir bahwa nanti akan ada inflasi, akan ada macam-macam karena perhitungan analis enggak. Jadilah para hamba-hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah, air yang hujan yang begitu kompleks dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunin. Kalau kita jadi hamba Allah yang benar, maka kemudian lahan kita akan semakin subur. Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kalau kita taat kepada Allah, maka akan semakin keberkahan Allah hadirkan. Buat hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi kesayangan Allah, mereka nggak bakal takut. Surah Al-Baqarah, ayat berapa nih? Coba tebak. Tulis di chat room. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat berapa coba tuh? Al-Baqarah. Allah waliyul ladina amanu. Allah adalah kekasih bagi orang-orang yang beriman. Allah adalah pengayom, penjaga bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah, sudah mulai pada banyak yang jawab. Allah keluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Allah selamatkan orang-orang beriman dari krisis menuju kelapangan. Dari kesedihan menuju kebahagiaan. Allah selalu jaga orang-orang beriman. Biarkan semua makhluk Allah ini bekerja buat orang-orang beriman. Itu udah banyak yang jawab, Masya Allah. Jazakumullah. Ada lagi nih, ayat. Alam semesta ini bekerja, Allah ciptakan buat hamba-hamba Allah yang beriman. Buat para kekasih Allah. Tebak sekarang surah dan ayatnya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdira li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Surat apa, ayat berapa? Udah pada berebut, hebat-hebat nih, Masya Allah. Ini Mahat Askar Kauni yang banyak yang jawab nih. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah, sesungguhnya para kekasih Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya para kekasihnya. Amin. Yang mau jadi kekasih Allah, yang mau jadi waliullah, ayo tulis di chat room. Siapa yang mau? Yang mau jadi kekasih Allah, adakah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang menjadi kekasih Allah, mereka tidak pernah khauf, nggak pernah takut. Walahum yahzanun, dan mereka nggak pernah sedih. Cirinya kekasih Allah, hidupnya Allah gampangin. Nggak boleh mereka sedih, nggak boleh mereka khawatir, nggak boleh mereka takut. Allah yang jaga. Siapakah
Mereka para kekasih Allah yang hidupnya nggak pernah sedih, yang nggak pernah takut. Para kekasih Allah itu dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, wa kanu yattaqun. Mereka beriman, mereka lengkapi keimanannya dengan ketakwaan. Di ayat ini Allah kasih bocoran. Siapa yang mau jadi kekasih Allah, caranya gampang, cuma 2 cara. Apa itu? Iman, yakin, full kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada agama ini, iman kepada semua yang menjadi rukun iman. Dan yang kedua, cara agar menjadi kekasih Allah, takwa dengan sepenuh hati pada Allah. Maka dengan iman dan takwa, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka para kekasihnya. Nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Ladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan diberi oleh Allah berita-berita gembira. Jadi hidupnya bakal dikaget-kagetin sama Allah, kemudahan, kegampangan, kegembiraan, terus begitu. Fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah, juga di akhirat, terus diberondong dengan kebahagiaan-kebahagiaan Allah kasih. Maka kalau kita ngerasa hidup kita nih dirundung masalah, dirundung sedih, punya utang, dan banyak sekali problematika, nah itu tandanya Allah belum sayang sama kita. Kalau Allah sayang, amat hebat, amat nyata. Jadi sahabat sekalian, ayat 9, 10, 11 ini memberitahukan saya, kita semuanya bahwa dahsyat sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita anugerahnya. Air yang penuh keberkahan, lalu menumbuhkan kebun-kebun, lalu menumbuhkan biji-bijian. Tidak hanya cuma itu, dari biji yang kecil seperti kurma, dia akan menjadi pohon yang tegak, tinggi, lurus, dan memiliki mayang-mayang yang nantinya akan berbuah-buah yang amat banyak. Kenapa itu Allah? Rizqan lil ibad. Itu adalah rezeki buat hamba-hamba Allah. Allah dedikasikan buat kita, begitu pemurahnya, begitu penyayangnya. Kadzalikal khuruj. Namun Allah ingatkan lagi. Demikian juga episode tentang kebangkitan. Dari negeri yang mati, Allah turunkan air hujan, dia bisa jadi hidup lagi. Dan demikian juga, nggak sulit bagi Allah menghidupkan yang sudah mati. Dari yang tidak ada saja Allah ciptakan mudah, apalagi dari yang sudah ada, tulang belulang, itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Yadi, demikian saya kembalikan ke Ustaz Yadi agar kita bisa dialog, tanya jawab buat semua mereka yang sudah bertanya. Demikian. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah berikan keberkahan selalu ilmu untuk Ustaz dan untuk kita semua yang mendengarkannya, sahabat Kauni. Alhamdulillah, sebenarnya waktunya masih panjang Ustaz, masih sampai jam 6.40. Nah, jadi alhamdulillah Ustaz kasih waktu lebih panjang untuk kita bisa diskusi dan bertanya jawab. Kepada ikhwah fillah, sahabat Kauni yang dirahmati Allah, baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kepada sahabat Askar Kauni yang sudah bertanya atau yang mau bertanya boleh langsung open cam, silahkan bertanya langsung kepada Al-Ustaz, atau yang masih malu-malu boleh melalui chatnya. Ya. Tadi saya sudah lihat, alhamdulillah tadi sudah ada pertanyaan satu Ustaz dari sahabat Askar Kauni. Ini udah masuk 2. Kita bacakan dulu sebelum kita menunggu sahabat Askar Kauni yang mau bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Nah, ini pertanyaan pertama Ustaz. Izin bertanya Ustaz Bobi, bila hujan yang curahkan begitu lebat atau fenomena La Nina yang mengakibatkan banjir di mana-mana, apakah hal ini sebagai peringatan atau murka Allah kepada mereka yang kufur? Karena mereka membuat kerusakan di muka bumi, seperti pada surat kedua Al-Baqarah ayat 11 dan Al-Anfal ayat 11 dan surat Al-Anfal ayat 73. Terima kasih Ustadz. Boleh respon Ustadz? Dari siapa? Dari Lucky. Ini ya, Lucky.
Ya, dari Kang Luki. Ya. Suara saya jelas nggak Ustaz Jadi? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Hujan yang penuh dengan keberkahan, turun dengan lebat, membuat menjadi banjir. Lalu kemudian apakah ini banjir ini adalah murka Allah Subhanahu wa taala? Prinsipnya hujan itu selalu dia adalah rahmat Allah. Maka kita selalu ketika turun hujan, kita selalu diminta untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini menjadi pembawa manfaat yang amat banyak. Dan nggak ada, tidak pernah boleh mengutuk apapun anugerah Allah. Bahkan mengutuk hujan, mengutuk waktu nggak boleh. Karena Allah lah pemberi waktu, Allah lah yang menurunkan hujan. Jadi menghina makhluk Allah, maka sama menghina Khaliknya, sang penciptanya. Hujan prinsipnya adalah anugerah Allah. Lalu anugerah Allah ini kemudian dia akan karena salah mengelolanya akan menjadi banjir. Lalu apakah ini menjadi murka Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, kalau itu menjadi banjir dan menjadi musibah bagi kita, satu, tidak ada musibah yang enggak membawa manfaat. Jadi musibah itu pasti membawa manfaat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, man yuridillahu bi khairan yusibhum min. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah untuknya. Ini selaras dengan ayat 155, 157. Jadi kalau musibah itu terjadi pada diri kita, apakah kita termasuk orang yang bersabar atau tidak? Jadi kalau bagi orang mukmin, setiap musibah itu pasti membawa pelajaran dan pasti membawa kebaikan. Di ayat 157-nya, Allah jawab nih, kalau kita mampu bersabar, maka ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mampu bersabar ketika ditimpa ujian, mereka akan mendapatkan salawatu min rabbihim, didoain oleh Allah. Kalau kita didoain sama orang soleh aja kita kira ini ngedoain Allah langsung. Wa rahmah, dan mereka akan dapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah. Tiga. Jadi kalau kita mampu bersabar atas ujian yang Allah timpa, maka satu, kita akan didoain langsung oleh Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, Allah kasih senantiasa petunjuk untuk kita. Oh, kalau Allah sudah kasih semuanya, itu jadi mudah. Maka apakah musibah dari air hujan ini jadi banjir itu adalah murka Allah? Jawabannya, kalau bagi orang beriman, dia akan menjadi pelajaran, dia akan mengangkatkan derajat kita di sisi Allah. Tapi kalau bagi orang-orang kafir, itu adalah ukubah. Dia adalah takzir, dia adalah hukuman yang Allah kirim sebagai panjer sebelum nanti di akhirat. Demikian Ustaz Yadi. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas respon jawaban dari Ustadz. Jadi ada satu kesimpulan yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu apabila kita ditimpa oleh ujian dari Allah SWT, kuncinya adalah sabar. Karena dengan sabar, insya Allah kita akan didoain oleh Allah. Yang pertama, yang kedua akan mendapatkan rahmat Allah, yang ketiga dapat petunjuk dari Allah. Begitu ya Ustadz? Ya. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Yaitu tadi penyampaian dari Ustadz, respon untuk pertanyaan pertama. Jadi tadi juga sedikit kesimpulan dari Ustadz Bobi Herwibowo tadi menyampaikan tentang hujan. Ada beberapa catatan yang mungkin penting menurut saya pribadi dan khususnya untuk para sahabat kauni, bahwasanya jika kita cara kita bersyukur terhadap rahmat Allah yaitu ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Benar ya Ustaz? Dengan begitu alam semesta akan bekerja kalau kita ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi Ustadz juga sudah menyampaikan tentang cerita petani, dua petani yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, yang beliau menyedekahkan sepertiga dari hasil bumi atau hasil taninya, dan sepertiganya dimakan dan sepertiganya buat tanah atau lahannya. Masya Allah, itu juga menjadi cambuk juga buat kita agar kita selalu selalu membiasakan untuk sedekah ya Ustadz. Jadi zakat tidak hanya zakat 2,5% ya Ustadz, tapi juga kalau bisa dilebihkan ya Ustadz.
Masya Allah. Betul. Semoga kita semakin meningkat rezekinya, semakin nambah sedekahnya Satyadi. Oh, Masya Allah, Insya Allah Ustaz. Semoga Allah. Karena biasanya orang nambah rezeki, nambah pelit. Sebenarnya iya juga sih Ustaz. Iya. Sekarang kalau misalnya Ustadz Yadi dikasih sama Allah rezeki 100 juta, zakatnya berapa persen? Zakatnya jadi 2.500.000 ya Ustaz. 2.500.000 kan? Kalau misalnya kalau ngeluarin zakat 2.500.000, siap nggak? Gampang nggak? Gampang kan? Gampang Ustaz. Gampang. Sekarang nih, karena gampang, nanti rezekinya Allah tambahin. Mudah-mudahan semua sahabat Kauni dikasih Allah rezeki 100 miliar. Amin. Amin ya Allah, amin ya Yang Rabbal nulis alamin. amin, yang jawab amin, insya Allah dikasih rezeki 100 miliar. Amin insya Allah Ustaz, amin. Zakatnya berapa Ustaz Yadi? Kenapa Ustaz? 100 miliar Ustaz? Nah, berapa zakatnya? 100 miliar itu zakatnya 250 juta ya Ustaz? 100 miliar? 2,5 M. 2,5 M? Enteng apa berat tuh? Bayar zakat 2,5 M? Karena belum mengalami Ustaz, jadi belum bisa Ustaz menggambarkannya Ustaz. Rasanya kalau saat sekarang sih, kalau kepikiran ke sana mudah aja sih Ustaz, tapi kalau kenyataannya sih belum tahu Ustaz. Semua yang bercita-cita menjadi orang kaya, orang paling kaya di dunia, mudah-mudahan ada di antara sahabat-sahabat yang soleh ini yang ikut kajian pada pagi hari ini. Amin. Di Indonesia saja, sebutlah, punya kekayaan 10 triliun itu lumayan udah menjadi orang terkaya di Indonesia. Padahal orang terkaya di Indonesia ada yang sampai nembus 500 triliun. Saya pernah ngitung-ngitung, ada seorang muslim di Indonesia, kekayaannya itu 13 triliun. Sebutlah, nggak usah 13 triliun, 10 triliun aja, zakatnya, bantuin saya coba, kalau 10 triliun, zakatnya berapa ya? 2,5%-nya. Ya, boleh sahabat Kauni boleh. Boleh tulis di chat room. Kalau kawan-kawan dikasih rezeki sama Allah 10 triliun, berapakah 2,5%-nya? Zakatnya dari 10 triliun. Tuh, sudah ada yang nulis tuh. Ustadz Hilal, 250 M. Cepat Ustadz Hilal nih, emang hitung-hitungan bagus Ustadz Hilal nih, Masya Allah. Dan 250 M itu, begitu sudah dikasih Allah 10 triliun, 250 M itu rasanya berat tuh ngeluarin. Iya. Benar nggak terjadi? Padahal 2,5%. Begitu 250 M, sudah mulai berat untuk mengeluarkan. Jadi rupanya makin kaya, makin pelit. Itu hukum alam ya Ustaz? Hukum alam? Enggak, hukum orang pelit itu, bukan hukum alam. Kalau hukum alam, alam memberi yang terbaik. Tadi air memberi yang terbaik, tanah memberi yang terbaik. Alam selalu memberi yang terbaik. Buat siapa? Buat orang-orang yang iman dan bertakwa pada Allah. Itu. Masya Allah, amin. Semoga jadi saya doain mudah-mudahan kawan-kawan semua menjadi orang yang kaya raya Allah buat. Amin ya Allah. Yang rajin berinfak, rajin zakat, rajin sedekah. Enggak cuma 2,5%. Sampai 33%. Jadi 10 triliun, kalau zakatnya 250 M, bantuin saya. Kalau 10 triliun, zakatnya, sedekahnya sepertiga, jadi berapa tuh? Jadi 3,3 T. Nah, 3,3 T. Nah, jadi ngitungin duit pagi-pagi ini. Biar terang mata. Silakan saja di. Baik Ustadz Bobi, terima kasih banyak Ustadz. Baiklah kita tanya dulu sahabat Kauni, mungkin ada yang langsung mau bertanya dengan Ustadz nih, mumpung ada waktunya, masih panjang waktu kita. Ada yang bertanya langsung. Saya tunggu sampai hitungan ketiga ya. Silahkan kepada sahabat Kauni yang mau bertanya langsung, angkat tangannya. Atau langsung open cam ya. Waduh, belum ada Ustadz. Nah, kita langsung tanya. Itu yang di chat tuh banyak tuh. Di chat banyak Ustadz. Sebentar Ustadz. Di kolom chat banyak yang sudah bertanya. Nah, sebentar Ustadz. Saya cek dulu chatnya. Tadi ada yang bertanya tentang, nah ini Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Tati Rangkas. Izin bertanya Ustadz, saat anamnesa pasien. Nah ini amnesia nih Ustadz. Pesan suka bilang kalau sakit demam. Nah kalau pesan dari amnesia pasien, pesannya adalah kalau hujan itu pesan suka bilang kalau sakit demam, pilek atau masuk angin itu karena kehujanan Ustadz. Mohon sarannya Ustadz untuk mensugesti pesan agar memahami bahwa hujan itu adalah anugerah, bukan penyebab penyakit. Dan itu sepertinya sudah memasyarakat kalau hujan atau kehujanan itu akan sakit Ustadz. Nah, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu alam bawah sadar kita, karena banyak yang dulu orang tua kalau ngelihat anaknya main hujan-hujanan, kemudian kotor atau rumahnya basah, jadi ngerasa repot. Jadi kemudian menjadi sugesti di kepalanya anak-anak kalau orang tua supaya nggak repot ngomong jangan main hujan ntar kamu sakit. Padahal itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Rasulullah SAW tadi sudah saya sebutkan hadisnya, Rasulullah pernah mandi-mandian hujan dan ngaku coba jawab usia 30 tahun ke atas seperti kawan-kawan, ngaku umurnya berapa, terakhir kali mandi-mandian hujan umur berapa. Jadi jangan-jangan udah puluhan tahun nggak pernah mandi hujan. Ntar suatu saat coba deh ikuti sunnah Rasulullah, niatnya mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau ada hujan deras, keluar bersama istri, bersama suami, bersama pasangan, bersama anak-anak main hujan. Insya Allah bahagia. Ntar yang nggak punya lagi uangnya lagi sempit juga insya Allah bahagia. Yang sakit insya Allah sembuh. Kenapa? Itu seperti ucapan Rasul bahwa air ini baru saja datang dari Rabb-nya. Jadi membawa keberkahan dari Allah. Yang kering kerontang bisa tumbuh. Yang bokeh insya Allah akan rezeki berlimpah. Yang nggak punya keturunan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Jadi sugestinya harus sugesti berdasarkan Al-Quran. Jangan berdasarkan tahayul, berdasarkan khurafat. Yakin bahwa Al-Quran membawa hujan membawa air yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Ustaz Adi. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ternyata itu Bunda, jawaban dari Ustadz Bobby tadi bahwasanya hujan itu adalah berkah, rahmat dari Allah. Jadi itu tergantung kepada sugesti kita. Jadi ada kisahnya ya Ustadz ya, kalau anak-anak itu suka main hujan karena takut kotor. Ya benar Ustadz, saya terakhir kali Ustadz waktu tahun 2018 mandi hujan Ustadz. Pulang dari kantor sengaja pakai motor terus hujan-hujanan gitu karena hujan deras juga. Jadi emang sensasi bahagianya itu beda Ustadz. Benar-benar dulu emang benar kata Ibunda tadi karena ada sugesti tersebut jadi setiap hujan tuh sakit gerimis, sakit kepala kayak gitu. Tapi setelah disugesti balik bahwasanya berdasarkan Al-Quran bahwasanya hujan itu rahmat, jadi itu malah menjadi sugesti yang positif, malah jadi pengen hujan-hujanan terus karena memang bagus. Ternyata juga terus. Buat ruqyah juga bagus ya Ustadz ya? Iya benar. Metode ruqyah. Karena airnya air berkah, takut tuh setan yang ada dalam tubuh. Baiklah Ustadz, terima kasih Ustadz. Mungkin para bunda atau ayahanda. Itu ada Bunda Nunung tuh resen Ustadz Yadi, beliau pengen nanya. Oh iya. Sama teater BSD juga resen. Ini Bunda Nur ya, Bunda Nur Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Fadli, ayahnya Salsabila dan Fahima. Mau bertanya, bagaimana langkah-langkah untuk bisa meneguhkan keimanan dalam hidup kita, Ustaz? Nah, mangga Ustaz. Langkah-langkah untuk menimbulkan keimanan? Meneguhkan keimanan, Ustaz. Menguatkan keimanan dalam hidup Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang yakin pada Allah, yakin pada Rasul dan tidak ada keraguan. Lalu mereka berjihad dengan
di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka adalah orang yang benar. Dari ayat ini dimulai dengan adatul hasr. Kalau ada ayat diawali dengan kata innama, itu artinya definisi yang terbatas. Orang-orang beriman itu terbatas hanyalah orang-orang kayak begini, kata Allah. Kayak gimana? Mereka yang yakin pada Allah dan Rasulnya, pokoknya pol. Kalau Allah dan Rasulnya ngomong, nggak ada lagi itu yang paling benar, yang ngalahin ini. Jadi harus yakin pada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian yang kedua, setelah yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada keraguan. Dan yang kedua adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta dan jiwa mereka. Jadi sudah yakin, support agama Allah. Dua langkah itu untuk meneguhkan keimanan. Dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman persis sama. Mereka adalah terbatas ini, kata Allah. Yang disebut orang beriman terbatas ini. Apa itu? Kalau disebut Allah, maka bergetar hatinya. Jadi ada kehebatan kagungan Allah ada di hati. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah yakin. Ya dari ini, tambah tuh poinnya, orang-orang beriman tuh, kalau disebut Allah langsung bergetar. Ngedengar azan langsung berangkat. Nggak diintar-intarin. Semua panggilan Allah langsung dijawab sama dia. Dan yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, makin tambah keimanannya. Jadi kalau ada tadabbur kayak begini, makin dia percaya, makin dia dengar, makin dia taat. Nah itu cara-cara meneguhkan keimanan sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dua ayat ini. Dari surah Al-Hujurat ayat 15, kemudian surah Al-Anfal ayat 2. Demikian saudari. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas responnya. Jadi kita lanjut ya Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Semoga yang jawaban Ustaz bisa melengkapi pertanyaan dari Ikhwah Fillah. Baiklah, selanjutnya kita lihat pertanyaan lagi. Nah, ini ada dari Adriani. Nah, belum tahu nih, ini bunda-bunda apa santri atau siapa? Silakan. Izin bertanya, apa Ustaz? Ya, lanjut. Izin bertanya Ustadz, tadi dikatakan bahwa kalau kita sudah jadi kekasih Allah, maka tidak ada rasa takut dan sedih. Apakah ini berarti bisa terbebas dari rasa takut dan sedih ketika ditimpa ujian atau musibah, seperti kehilangan harta, jiwa, dan sebagainya? Terima kasih Ustadz. Ya. Mangga Ustadz. Para kekasih Allah itu, apakah tidak punya rasa takut dan sedih? Ya, mereka nggak ada rasa takut dan sedih. Jadi mereka dijamin Allah. Apakah hidup mereka nggak punya masalah? Jawabannya ada masalah. Para nabi juga ditimpa musibah. Asyadun nas bala'an humul anbiya, manusia yang paling sering terkena bala musibah adalah para nabi. Sumalladzina yalunahum, sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang di belakangnya. Mananya para sahabat, mananya para waliullah, mananya para solihin adalah orang-orang yang sering terkena musibah. Tapi musibah itu, satu, akan membuat mereka itu akan semakin dekat sama Allah. Terus yang kedua, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ngasih musibah, maka Allah sendiri yang menyelesaikannya, ntar nggak ada kesusahan bagi kita. Jadi asik, bakal Allah mudahkan. Nih baca surat Al-Lail, surat 92. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassuru lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa gadzdzaba bil husna fasanyassuru lil usra. Adapun orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang gemar memberikan sedekah di jalan Allah, wa saddaqa bil husna, lalu kemudian dia membenarkan janji Allah, fasanyassuru lil yusra, kami akan mudahkan hidupnya serba mudah. Namun orang-orang yang pelit dan merasa cukup, lalu kemudian dia mendustakan janji-janji Allah, kami akan mudahkan urusannya, semuanya jadi susah. Jadi rupanya dari ayat ini kita mengerti, kalau kita taat sama Allah, kita semakin bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan semakin mudahkan semua urusan kita jadi mudah. Jadi bukan kita yang bisa, tapi Allahnya ada ikutan nyelesain masalah kita. Surah 92 tuh ya. Surah Al-Ahzab juga sama, Sadiadi. Ini pertanyaan dari Ibu Adrian ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Dari ayat ini bagian-bagian akhir dari surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Jadi iman, lalu kemudian suruh takwa sama Allah. Kenapa ya Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan dimudahkan semua amal kalian. Yuslih lakum, diperbaiki amal kalian. Jadi amal-amal kita, pekerjaan kita, yang bisa bukan kita nih. Kalau energi Allah sudah Allah hadirkan, karena kita iman, karena kita takwa, peperangan Badar Allah kirim 3.000 malaikat, lalu kemudian Allah kirim 5.000 malaikat. Bukan yang 313 kaum muslimin itu yang bertempur yang bisa memenangkan pertempuran, karena Allah kirimkan bala tentara dari langit begitu banyaknya. Jadi kalau energi Allah sudah ikutan, semua amal jadi mudah. Jadi Allah mudahkan. Lalu kemudian apakah nggak pernah merasa sedih? Nggak. Setiap masalah nanti Allah kasih jalan keluar. Setiap masalah nanti Allah akan kasih jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada masalah, Allah mudahkan. Ada masalah, Allah mudahkan. Itu tadi. Masya Allah. Baiklah sahabat Askar Kauni, semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah teguhkan hati kita dalam iman dan takwa kepada Allah SWT. Masya Allah, Ustaz, adem sekali ya Ustaz jawaban dari Ustaz nih. Pagi-pagi berkah ya, hari ini Jumat, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan ya, amin. Baik Ustaz, masih lanjut nih Ustaz pertanyaannya Ustaz. Nah, itu ada yang mau nanya langsung tuh, banyak yang ngangkat tangan. Oh, siapa? Raise hand mereka. Oh iya, banyak nih. Baiklah, kita keep dulu yang pertanyaan lewat message Ustaz. Langsung kita sambut dulu nih beberapa. Ada 3 penanya. Yang pertama ada Ustaz Hilal, yang kedua MAK Ciater BSD, dan yang ketiga Bunda Nunung Nuriyah. Baiklah, kita ke Ustaz Hilal dulu. Nah, Ustaz Hilal Ahmad, silahkan kepada Ustaz Hilal. Baik, bismillah. Apakah suara saya terdengar? Benar, silakan Ustaz. Ya, baik. Ustadz Bobi, ini Ahwan apakah out of topic atau tidak? Karena saya juga lupa. Jadi beberapa hari lalu itu saya dengar Ustadz Bobi berkisah tentang seseorang yang tidak hanya bermimpi sepertinya, bermimpi ketemu Rasul, tapi juga bermimpi ketemu Ibrahim, Ustadz. Kalau saya tidak salah dengar ya, itu kemarin sangat menginspirasi, tapi kok mendadak saya lupa ya mengingat-ingat. Boleh Ustadz mungkin supaya saya nggak penasaran dikisahkan lagi, Ustadz. Jazakallah. Ya. Ini kisah Syekh Abdullah Mubarak, waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasakan sholat istisqa karena tanah di tempatnya itu, kalau nggak salah di Mekah, kalau nggak salah ya, atau di mana, memerlukan hujan. Para ulama, para masyayikh, para warga semuanya sholat istisqa. Mereka sudah melakukan sholat istisqa, mereka berdoa, lama-lama nggak turun tuh hujannya. Lalu kemudian hari kedua juga begitu, mereka berkumpul berdoa, udah doa lama-lama nggak turun hujan sampai hari ketiga. Hingga karena saking teriknya matahari, Syekh Abdullah Mubarak ini kemudian berlindung di sebuah tebing, lalu kemudian beliau lihat di sana ada sebuah gua, langkahnya dituntun Allah Subhanahu wa taala mengawasi gua itu. Dan ketika dia bernaung karena saking teriknya di luar, dia sedang bernaung di situ, tiba-tiba datang seorang pria berkulit hitam, tidak dikenal orang, bukan orang yang biasa, bukan orang yang luar biasa, orang biasa-biasa saja. Lalu kemudian orang ini
sholat 2 rakaat. Dan dia tidak sadar bahwa di gua yang sama itu ada orang lain, yaitu Syekh Abdullah Mubarak. Orang ini sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Lalu kemudian dalam sujudnya orang ini berdoa. Dan ini terdengar oleh Syekh Abdullah Mubarak. Doanya adalah, Ya Rabbi, Tuhanku, 3 hari mereka sudah meminta padamu ya Allah, agar engkau turunkan hujan. Mereka berkumpul, mereka rendahkan diri mereka, memohon kepadamu agar semua yang mati dan kering ini, semuanya menjadi basah dan hidup lagi. Aku bersumpah ya Rabb, aku tidak akan angkat kepalaku ini sebelum engkau turunkan hujan buat mereka. Ini orang yang biasa, yang nggak dikenal. Orang bertubuh kurus, berkulit hitam. Dia minta pada Allah, aku bersumpah padamu ya Rabb, aku tidak akan angkat kepalaku bersujud selagi engkau belum turunkan hujan. Gak lama dari sujudnya itu, hujan deras pun turun. Lalu kemudian kaget, Syekh Abdullah Mubarak ini seorang waliullah, kasih Allah, dia kaget. Lalu kemudian pria kurus dan berkulit hitam ini kemudian pergi, keluar dari gua. Dan Syekh Abdullah Mubarak mengikuti dia. Diikuti jalannya. Hingga kemudian ada sebuah rumah yang besar. Lalu kemudian Abdullah Mubarak mengira itu adalah rumahnya, lalu kemudian bertanyalah dia. Karena dia selamat dan tidak diketahui bahwa dia ngikutin, dia tanya, ini rumah siapa? Ini rumah tuanku. Aku budaknya. Oh, usahanya apa tuanmu? Jual beli budak. Karena penasaran sama orang kekasih Allah ini, Abdullah Mubarak mengatakan, boleh nggak aku dianterin ke tuanmu? Aku pengen beli budak. Oh boleh, dianterin. Lalu kemudian ketemu sama tuannya, tuan yang layanin, tuannya mengatakan, apa yang bisa aku bantu? Saya mau beli budak. Oh, aku memiliki budak-budak terbaik. Kata Syekh Abdullah Mubarak, berikan kepada budak-budak terbaik. Dibawa budak-budak terbaik di hadapannya, yang laki-laki maupun perempuan ditunjukkan. Setelah dilihat, di satu-satu diperhatikan, lalu kemudian Syekh Abdullah Mubarak mengatakan, adakah budak yang selain ini? Ada, budak yang kelas 2. Tunjukkan kepadaku, mana budak-budak yang kelas 2? Ditunjukin. Budak-budak yang lebih murah harganya. Lalu kemudian setelah dilihat, Syekh Abdullah Mubarak mengatakan, adakah yang selain ini? Lalu pemiliknya mengatakan, ada. Tapi saya nggak pantas jual kepada kamu. Kenapa? Dia sudah tua, dia ini pemalas. Coba tunjukkan kepadaku. Maka kemudian diseret sama pemiliknya. Itu orang yang tadi, yang kurus, yang berkulit hitam. Ini kau jual berapa? Dulu sih aku beli 20 dinar, tapi nggak ada yang mau beli. Kayaknya kalau aku lepas 12 dinar juga nggak ada yang mau beli. Kenapa? Orang ini pemalas. Lalu kemudian kata Abdullah Mubarak, aku beli dia dengan 12 dinar. Langsung dikeluarin duit, dibeli. Dibawa Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumahnya Syekh Abdullah Mubarak. Lalu kemudian pria ini mengatakan, kenapa engkau beli aku? Aku ini pemalas, aku ini sudah tua. Abdullah Mubarak mengatakan, engkau kekasih Allah. Aku dengar doamu ketika engkau berada di dalam gua, engkau bilang kepada Allah, ya Allah, 3 hari mereka memohon padamu hujan. Maka aku bersumpah aku tidak akan mengangkat kepalaku, ya Allah, bersujud padamu sebelum kau turunkan hujan. 3 hari doa kami tidak Allah ijabah. Sementara engkau sekali sujud saja, Allah ijabah, Allah turunkan hujan. Doakan aku. Kata Abdullah Mubarak, dan kau akan aku merdekakan. Sesampainya di rumah Abdullah Mubarak memberikan kemuliaan. Dijamu dengan semua makanan enak. Dan budak itu kemudian dia nangis, dia nggak keluar kamar, dan lalu kemudian pada malam harinya dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, rahasia sudah terbuka, hijab sudah tersingkap, manusia mengerti siapa aku sekarang, ya Allah, dan aku tidak ridho, ya Allah, aku ingin engkau cabut nyawaku saat ini juga. Dan malam itu Abdullah Mubarak mendapati pria kurus ini, berkulit hitam ini, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah Mubarak sedih. Dia belum banyak belajar dari
kekasih Allah ini. Lalu dia sholati, dia urus, dia kuburkan. Hanya sedikit orang saja yang hadir. Manusia ini tidak dikenal di dunia, tapi namanya besar di langit. Malamnya, Abdullah Mubarak, sang waliullah besar ini, bermimpi. Rasulullah, seorang pria yang agak tua, lalu kemudian pria hitam ini hadir bersama Rasulullah, 3 orang. Rasulullah senyum. Rasulullah bilang begini, wahai Abdullah Mubarak, terima kasih engkau telah memuliakan kekasihku, memuliakan kekasih pria ini, dan memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah kekasih Allah. Lalu kemudian senang sekali Syekh Abdullah Mubarak, lalu kemudian Syekh Abdullah Mubarak mengatakan, siapa pria tua yang berada di sisimu ya Rasulullah? Kalau ini engkau sudah kenal, orang yang hitam ini, dia kekasih Allah, dan kekasihku, dan kekasih pria ini. Sementara pria tua yang kau tanyakan ini, dia adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim amat cinta kepada pria kekasih Allah ini, aku pun juga mencintainya. Dan kini engkau, Abdullah Mubarak, rupanya juga mencintai kekasih Allah. Nah, itulah hikmahnya dari kisah ini. Saya belajar bahwa banyak orang-orang yang diremehkan di bumi, tapi namanya hebat, agung di langit. Kenapa? Karena mereka menjaga ibadah mereka rahasia pada Allah. Mereka selalu merahasiakan keikhlasannya, merahasiakan amalnya, tidak pamer, tidak menceritakan kepada siapa-siapa, tapi di sisi Allah mereka adalah manusia-manusia agung. Demikian. Usil. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Hilal. Semoga kita juga menjadi kekasihnya Allah, Rasulullah, dan para nabi. Amin. Baiklah Ustadz, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari MAK Charter BSD, nah, yang sudah angkat tangan tadi. Oke, terima kasih pada sahabat Kauni yang masih ikut kajian kita pada pagi hari ini. Semoga sampai selesai kita tetap istiqomah ya. Baiklah, kepada MAK Charter BSD, silahkan untuk open cam dan bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hujan adalah berkah. Bagaimana jika turun hujan yang merusak seperti hujan asam, hujan batu, hujan yang disertai badai? Bagaimana itu, Ustadz? Hujan asap, hujan batu, hujan disertai badai. Hujan asap, hujan batu, segala macam, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Nanti kalau pengen lihat asap, ada di dalam surat 44 Ad-Dukhan, tapi nanti di tanda-tanda kiamat. Lalu bagaimana hujan asap yang terjadi di Sumatera, terjadi di Kalimantan, Ustaz? Nah, itu ulah manusia itu. Jadi polusi buat sekitar, polusi bahkan diekspor ke negara sebelah. Jadi banyak yang resah. Itu karena ulah keserakahan manusia. Hujan batu pernah terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam. Jadi mereka yang Allah timpakan hujan batu karena mereka melakukan perbuatan yang Allah benci, yang Allah murka. Mereka tidak mau menikah kepada lawan jenis, tapi mereka melakukan LGBT sekarang. Jadi kalau tidak, jangan sampai ada toleransi dalam dosa besar model LGBT ini, karena Allah sudah hadirkan itu. Dan kesaksian kawan-kawan di Australia juga begitu. Banyak di negara-negara mereka suka bikin eksibisi, turun ke jalan-jalan, mereka bikin pawai para LGBT itu. Itu kalau lagi hari begitu, kawan-kawan di sana cerita, itu langit kayaknya marah. Petir menyambar-nyambar. Dan itu terjadi berkali-kali setiap tahun. Jadi energinya adalah energi yang tidak disukai oleh alam. Alam saja nggak suka, apalagi Allah. Nah, karena itu jauhi LGBT. Dan hujan badai. Hujan badai itu karena mungkin bisa jadi karena alam semesta memerlukan ekosistem. Dan inilah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awan yang paling gede namanya nimbus, kalau nggak salah.
Apa Mi? Cumulonimbus kata Umi. Namanya susah. Yang artinya sekarang sudah mulai banyak di musim hujan ini yang bergelai-gelai hitam. Dan itu di Indonesia bisa terjadi. Di Jakarta hujan, Depok hujan, Tangerang hujan, Bekasi hujan, bahkan sampai Sumatera hujan, bahkan sampai Kalimantan hujan. Jadi sering kita naik pesawat dari Kalimantan udah gelap sampai Jakarta masih gelap. Dan itu nggak tahu berapa ratus kilometer, nggak tahu berapa juta ton. Tapi dahsyatnya lagi, mereka bisa bergerak. Segitu beratnya, kapal tanker seberat apa itu? Jadi mungkin ribuan kapal tanker. Tapi Masya Allah itu bisa terbang dan punya kecepatan yang amat kencang. Dan itulah pada barakallah ahsanul khaliqin. Allah maha hebat dalam menciptakan segala sesuatu. Karena itu, kalau terjadi badai, terjadi segala sesuatu yang menakutkan bagi kita, termasuk juga petir, kan selalu kita diminta untuk berlindung kepada Allah. Doa petir, nggak tahu nih. Kemarin guru-guru mahat saya tes doa turun hujan, sama doa minta agar nggak kehujanan, sama kalau doa ngedengar petir. Ini santri, guru-guru, dan semua kawan-kawan Majelis Al-Kauni bisa jawab nggak? Ini 3 pertanyaan Mas Bob. Apakah doa saat turun hujan? Dan yang kedua, doa saat kehujanan pengen supaya nggak kehujanan, apa doanya? Diajarin sama Rasul. Dan yang ketiga, doa ketika ngedengar petir. Silakan, Ustaz Jadi kalau bisa jawab boleh. Yang lain boleh jawab di chat room. 3 PR dari Usbob tuh. Jawab PR ya. yang kemarin ya Ustaz. Hah? PR yang kemarin ya Ustaz. PR yang kemarin buat para guru-guru. Oh, gitu. Ini sekarang dikasih buat jemaah. Lagi musim hujan nih, doanya apa? Doa agar turun hujan, saat turun hujan, doa agar tidak kehujanan yang diajarkan Rasul. Sama doa kalau ngedengerin petir. Kalau ngedengerin petir, ada yang takbir, Allahu Akbar. Kalau ngedengerin petir, ada yang istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi diajarin Rasul tuh, doa saat petir menyambar. Nah itu ya, pertanyaan tadi saya sudah jawab, saya balik tanya, jawab tuh. Boleh di chat room, 3 pertanyaan saya. Silakan buat pertanyaan yang lain, kesempatan ya. Juga. Mangga sahabat Kauni dijawab ya pertanyaan dari Ustadz, kita tunggu. Nah, kayaknya kemarin sudah dan bisa diulang kembali. Baiklah Ustadz, atur nuhun Ustadz, terima kasih atas respon dari pertanyaan santri maka Ciater BSD. Ini tinggal 2 menit ya, kita masih ada lanjut, pertanyaan langsung nggak? Masih ada pertanyaan langsung satu lagi Ustadz dari Bunda Nunung Nuriyah. Nah, ya, kepada Bunda Nunung Nuriyah dipersilakan. Ya, kepada Bunda Nunung Nuriyah. Belum ada sepertinya. Ya ada. Baik. Silakan tutup. Sudah tinggal 1 menit. Oh, 1 menit lagi ya, Ustaz. Ya baiklah. Ini baiklah kepada sahabat Askar Kauni, baik yang sudah bertanya maupun yang belum bertanya, maupun yang sudah bertanya namun belum sempat direspon. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dan Allah panjangkan umur kita, tetap di jalan Allah dan tetap belajar di majelisnya yang diadakan oleh Askar Kauni serta majelis-majelis ilmu lainnya. Semoga kita selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair kepada Al-Ustaz Bobi Herwibowo atas jamuan pada subuh hari ini. Tadabbur Al-Quran surat Qaf ayat 9-11. Semoga ini menjadi ibrah buat kita semua, menjadi pembelajaran buat kita semua, dan meneguhkan hati kita dalam iman dan takwanya kepada Allah SWT, serta kita selalu dibimbing oleh Allah SWT agar selalu bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik, sehingga nantinya kita kembali bersama-sama tidak hanya di
Zoom meeting ini, Zoom webinar ini, tapi juga Allah pertemukan kita nanti kelak insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Askar Kauni yang dirahmati Allah, acara kita sudah berakhir pas jam 7. Alhamdulillah, kita doakan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Bobby Herwibowo menjadi manfaat dan berkah buat kita semua, dan kita doakan juga Ustadz semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dan keberkahan, dan bisa jadi dari sana juga mendapatkan hidayah wasilah dari guru kita. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah, izinkan saya Rahmat Hidayadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau sikap yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Yadi, semuanya sahabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Ustadz pamit, ada informasi yang akan disampaikan oleh pihak Quran Care bagi wafilah yang masih stay. Kita akan saksikan dulu, ini ada aplikasi Quran Care yang akan ditampilkan oleh sahabat Quran Care. Nanti teman-teman, sahabat Villa, sahabat Askar Kauni bisa cek di Play Store Quran Care Indonesia. Nanti bisa di-download, dan di sini juga ada informasi-informasi berkaitan dengan kajian-kajian dari Askar Kauni. Nah, bagi sahabat-sahabat Askar Kauni, silahkan cek handphonenya, cek Quran Care Indonesia agar selalu terupdate dengan informasi-informasi dan juga tentang kajian-kajian terupdate dari Askar Kauni. Quran Care Indonesia, gimana? Sudah apa saja aplikasi ini isinya? Boleh diinformasikan kepada seluruh sahabat Quran Askar Kauni. Nanti sahabat Askar Kauni boleh login ya Quran Care Indonesia nanti untuk update selanjutnya. Dan untuk sahabat Kauni itu di brosurnya juga sudah ada. Jika sahabat Askar Kauni ingin menambah keberkahan dalam hartanya, juga bisa ikut bersedekah di link Askar Kauni yang sudah ada di Tadabbur Quran flyernya. Di sana ada link untuk sedekahnya. Yuk sama-sama kita membangun keberkahan bersama, sama-sama kita membangun silaturahim bersama dan menguatkan perekonomian lewat harta-harta yang Allah insya Allah ridhoi dari kita semua. Seperti cerita dari Ustadz tadi, bahwasanya sepertiga kita bisa sedekahkan dari harta yang kita punya. Semoga menjadi barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat Askar Kauni, kita tunggu dulu dari Quran Care Indonesia ada informasi lagi. Gimana dari Quran Care Indonesia? Ada informasi selanjutnya? Ya, baiklah, sahabat Kauni yang dirahmati Allah. Sepertinya cukup kesempatan kita pada hari ini, kajian kita pada hari ini. Kami dari Quran Care Indonesia, Askar Kauni, mengucapkan terima kasih banyak atas luangan waktunya. Semoga ilmunya menjadi berkah. Di sana di Umay ya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat buat kita semua dan keberkahan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Nurul Aini, Naomi Dela Rostezis Dakosta, Qais, Asri. Di Askar Kauni 2,5 tahun. Udah 5 tahun. Udah 1,5 tahun. 3 juz setengah. Alhamdulillah udah selesai. 4. Awalnya sih sempat nggak nyangka aja gitu kan ya, bisa masuk sini, terus bisa sampai selesai hafalannya.
Ya pokoknya gimana ya, yang tadinya tuh awal tuh sekolah biasa, maksudnya ya udah nggak ngerti Al-Quran, nggak tahu akhlak kayak gimana, adab kayak gimana. Tiba-tiba masuk sini kita diajarin adab, akhlak, cara tazim sama guru, menghormati yang tua, sayang ke yang muda. Ya jadi ya maksudnya banyak banget gitu perbedaan selama di sini. Di sini bisa belajar adab, bisa belajar tazim sama guru. Pengennya punya pondok sendiri. Bisa berbagi juga di sini. Alhamdulillah Kak, selama aku belajar di sini selalu merasa nyaman dan aku semangat untuk terus menghafal Al-Quran. Makasih buat kakak-kakak yang di kantor yang udah mau ngebiayain kita semua di sini, yang udah mau berjuang di luar untuk membiayain kita. Tim itu keren, nyariin duit kita tiap hari buat ngebiayain kita. Insya Allah Naomi pengen ngambil sanad di Mesir. Insya Allah Asri mau ngambil sanad di Mesir. Insya Allah Kuku mau ngambil sanad di Mesir. Insya Allah Aini juga mau ngambil sanad di Mesir. Pokoknya makasih banget buat kakak-kakak yang di kantor. Jangan pernah lelah ya Kak. Sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak di Askar Kauni yang sudah membiayain kita sampai kita berhasil untuk mengajar 30 juz. Terima kasih sekali. Semoga apa yang kakak sudah lakukan selama di dunia ini semoga menjadi amal zariah di akhirat nanti. Dan aku ya Kak, untuk terus menghafal Al-Qurannya. Semoga lelahnya para kakak-kakak yang ada di kantor menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus. Terima kasih karena kakak-kakak udah rela nyarin biaya buat kami di sini, termasuk ini juga. Insya Allah ini akan terus berjuang menghafal Al-Qurannya lebih semangat, lebih giat lagi. Dadah. Doain Hana ya, insya Allah Hana akan terus semangat menghafal Al-Quran. Hana ingin memakaikan jubah kemuliaan untuk emas sang Bapak di surga kelak. Doain Hana ya. Jadi doain mau pas. Udah kemarin ya udah ngedengerin tasnya ya, sama udah itu aja sih. Ya moga-moga ya tuh lancar ya Neng. Amin. Jadi biar Hana ke pesantren tuh perjuangannya ya dari dulu ya ada dari hasrat hati saya gitu sendiri, biar Hana itu ya dipesantrenin ke Askar Kauni ini biar bisa ngaji itu ya. Ya dulu ya berhubung ya dulu mau sono berjuang ya pergi ke ono kita nggak punya ya biaya ya terpaksa saya ya menjual kambing ya. Karena itu waktu itu ya keadaan lokasi ini banjir gitu Pak, iya. Ya udang-udang kagak ada, pemasukan hari-harinya ya kagak ada gitu Pak. Jadi sehari-harinya ya kita ya kerja di empang Pak. Iya, penghasilan sehari-hari ya nggak menentu. Ya rata-rata ya paling kalau lagi banyak ya nyampe 70.000. Kadang-kadang kagak ada, kosong banget. Ya selalu semua anak ya kalau jauh ya orang tua pasti kangen ya. Kalau kelebihan dia tuh orangnya sabar, pendiam, nggak banyak permintaan apa-apa. Ya kalau dia tuh sebenarnya pengen jadi itu desainer gitu.
sebenarnya. Tapi saya berkehendak pengen jadi tahfidz Quran. Gitu. Saya emang cita-cita dari anak yang pertama, kakaknya tuh pengen saya tuh punya anak tahfidz Quran gitu. Cuman kakaknya tuh ya kandas, nggak tercapai lah gitu. Ya sekarang ada kesempatan buat Hana gitu. Cita-cita saya sebagai orang tua pengen Hana aja yang ngelanjutin. Udah gitu kakaknya kandas, coba Hana lanjutin gitu. Selalu, nggak setiap sholat juga, setiap waktu juga selalu berdoa gitu buat Hana supaya ya jadilah tahfidz Quran itu. Ya itu nggak masuk mah, ya sabar dulu, sabar pasti ada ujiannya kata saya tuh ya. Terus aja bersemangat, nanti juga kan namanya tahfidz Quran pasti ada ujiannya gitu. Dan dia jadi sadar gitu. Rasa terharu terhadap anak saya yaitu Hana Fauziah ya. Jadi penurut dia tuh ya, orangnya sekarang tuh ya. Iya, jadi terharu, jadi merasa bangga setelah di pesantren ke Askar Kauni itu. Semoga ya yang telah membantu Hana Fauziah ya, semoga selalu sukses di dalam menjalani kehidupan ya, semoga panjang umur dan banyak rezekinya. Terima kasih kepada Askar Kauni, semoga berjaya selalu, dilimpahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya.